bisa menambah karyawannya sendiri jika perusahaan saya itu selalu mengalami kerugian. Yang ada kan ditutup tuh perusahaan kalau kerugian terus yang diperoleh. Makanya dengan profit lah perusahaan bisa terus survive, bahkan bisa mengembangkan jenis usahanya yang lain di luar yang sudah ada. Bapak coba lanjutkan. Beli apa Bapak? Oke, ini boleh dibacakan sama Ahmad Tian. Ada Ahmad Tian? Ada Pak. Boleh dibacakan Tian? Baik Pak. Akuntansi diferensial menyajikan informasi mengenai taksiran pendapatan, biaya, atau aktiva yang berbeda jika suatu tindakan tertentu dipilih dibandingkan dengan alternatif tindakan yang lain. Jadi, informasi akuntansi diferensial berkaitan dengan masa yang akan datang dan diperlukan untuk masalah pemilihan alternatif atau alternative choice problem. Pendapatan diferensial, differential revenue, merupakan pendapatan yang berbeda dalam suatu kondisi dibandingkan dengan kondisi yang lain. Biaya diferensial, differential cost, merupakan biaya yang berada dalam suatu kondisi dibandingkan dengan kondisi yang lain. Biaya diferensial disebut juga dengan biaya relevant atau relevant cost. Oke. Dari poin ini bahwa analisis biaya diferensial yang dijadikan poin utamanya adalah dari sisi pendapatan diferensial. Pendapatan diferensial itu yang dimaksudkan adalah ketika alternatif pertama atau kedua kita pilih, seberapa besarnya keuntungan yang diperoleh perusahaan. Itu menjadi basisnya. Kenapa harus saya pilih itu. Terus ada yang lain yaitu terkait dengan biaya. Di antara dua pilihan tersebut, pilihan mana yang lebih efisien? Artinya di sini yang biayanya lebih rendah. Tentunya biaya rendah pasti berdampak kepada profit kan. Biaya rendah otomatis profit biasanya meningkat. Sehingga itu bisa dikatakan ada efisiensi. Tapi jangan melulu ini dianggap kaitannya ke pendapatan atau biaya saja. Tapi ini kepada ada hal-hal lain tertentu yang berkaitan dengan pengambilan keputusan ini. Misal, salah satu alternatif itu kita dihadapkan kepada situasi membeli mesin baru atau menyewa mesin baru. Tentu itu masing-masing biayanya berbeda. Berapa kalau beli baru, berapa kalau menyewa? Lebih untung mana? Kan gitu. Terkadang kita dihadapkan kepada situasi seperti itu. Setelah kita analisis sampai dengan data tadi misalnya, katakanlah kita lebih untung jika membeli baru dibandingkan dengan jika menyewa mesin baru. Tentu itu bagus bagi perusahaan pilihan yang menguntungkan tadi. Kalau hanya sampai dilihat oleh manajemen perusahaan di sini yang mana yang menguntungkan, kalau hanya itu yang menjadi pertanyaan. Tapi bagaimana ke depannya kan gitu. Ke depannya bagaimana itu seperti apa? Misalnya ketika kita ambil opsi memilih membeli mesin baru, apa yang akan kita hadapi di depan? Otomatis kalau kita beli mesin baru, katakanlah secara cash misalnya, maka akan berdampak kepada arus kas perusahaan. Nantinya. Ini kan perlu dilihat lagi atau perlu dipertimbangkan apakah kas perusahaan itu mencukupi ketika digunakan untuk membeli mesin baru tadi. Kalau misalnya tidak cukup tapi tetap kita beli mesin baru karena dianggap tadi menguntungkan, maka yang ada adalah perusahaan akan mengalami kesulitan di dalam arus kasnya yang notabene bisa saja nanti berdampak bukan untung malah rugi. Misalnya perusahaan kesulitan dalam memenuhi
bahan baku karena uang cashnya tidak, karena sudah digunakan untuk membeli mesin baru. Sementara supplier tidak mau ngutang terus misalnya. Supplier maunya ada cashnya misalnya. Tapi kita cashnya bermasalah karena sudah digunakan untuk membeli mesin baru. Itu kan perlu diperhitungkan di masa depan. Seperti apa jika kita beli. Tapi secara poin yang ada di slide ini kita bisa melihat jika hanya mendasarkan pada lebih untung mana, maka bisa kita hitung-hitung. Ya, kalau kita beli mesin baru lebih menguntungkan dibandingkan dengan menyewa. Itu dari sisi ini. Tapi kan dari sisi di masa yang akan datang, seperti apa jangka panjangnya, sekalipun ketika kita membicarakan tadi membeli mesin baru tetap perhitungannya adalah masa depan, tapi diperhitungkan nggak arus kasnya ketika beli cash, kan itu menjadi opsi lain dari transaksi ini, dari kondisi ini. Apakah kita beli cash saja atau beli secara kredit misalnya. Nah, itu bisa berdampak tambahan lagi bagi perusahaan. Apakah perusahaan ketika beli kredit lebih untung lagi dibandingkan dengan menyewa? Nah, itu menjadi pertimbangan lagi. Bisa jadi malah perusahaan mengalami kerugian karena ada biaya hutang yang harus ditutupi oleh perusahaan atas pembelian kredit mesin baru tadi. Dan itu pasti jangka panjang. Itulah pertimbangan-pertimbangan yang harus perlu diperhitungkan atau dianalisis untuk mengambil keputusan mana yang diambil, yang tentunya yang baik bagi perusahaan. Yang baik itu ketika kita bicara sektor komersil pasti yang dianggap adalah menguntungkan. Oke, kita lanjut. Masih Piam. Silakan dibacakan lagi. Biaya relevan. Manajemen dalam melaksanakan fungsinya selalu dihadapkan pada masalah pemilihan alternatif tindakan. Ketetapan memilih alternatif tindakan besar pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Pengambilan keputusan untuk memilih alternatif tindakan berkaitan dengan masa yang akan datang. Oleh karena itu, informasi yang diperlukan merupakan informasi masa yang akan datang. Informasi biaya masa yang akan datang yang berbeda di antara alternatif tindakan merupakan biaya relevan. Jadi, biaya relevan atau biaya diferensial memiliki ciri. Yang pertama, merupakan biaya masa yang akan datang. Yang kedua, berbeda di antara alternatif tindakan. Oke, seperti yang tadi barusan Bapak sampaikan bahwa kondisi tadi itu, kondisi tadi yang kita jelaskan bahwa adanya pilihan tertentu itu dinamakan dengan adanya biaya relevan. Yang dimana biaya relevan ini bisa kita jadikan sebagai biaya yang akan terhindarkan, bisa juga tidak. Itulah relevannya, biaya relevannya yang bisa kita hindari atau juga tidak bisa kita hindari. Nah, makanya di pertemuan yang awal-awal bahwa kita pernah mengklasifikasikan atau bagaimana mengklasifikasikan jenis-jenis biaya. Ada yang sifatnya variabel, ada yang sifatnya tetap. Itu dampaknya ke sini. Apakah alternatif ini kita pilih biayanya tetap sebesar ini atau akan ada tambahan biaya? Itu tergantung jenis biayanya kan gitu. Itu perlunya kita mengklasifikasikan suatu jenis biaya masuknya ke kategori mana? Apakah sifatnya tetap atau variabel? Goreng nugget. Buat kita aja. Oke. Tentu tujuannya adalah tetap di masa yang akan datang. Seperti apa gambaran di masa mendatang kita ketika kita dihadapkan dengan informasi yang pertama, informasi yang kedua, atau alternatif yang pertama atau alternatif yang kedua. Nuggetnya buat besok sih. Contoh, perusahaan akan mengambil keputusan tentang bahan baku yang akan dipilih dalam proses produksi, di mana ada 3 jenis bahan
X, Y, Z, harganya sama. Tapi proses untuk mengerjakannya itu harus membayar upah yang berbeda. Yang untuk X Jam 9.000, Y 8.000 dan Z 8.500. Di sini yang mana yang bisa dikatakan sebagai biaya relevan? Ini mau goreng deh ini. Yaitu upah langsung. Kenapa? Karena terjadi perbedaan harga upah yang dibayarkan dalam setiap pengerjaan bahan baku yang sama. Sementara bahan di sini bukanlah biaya relevan. Kenapa? Karena sama. Kita mau pakai X 3.000, Y juga 3.000, Z juga 3.000. Tapi upahnya masing-masing berbeda. Kita bicara di masa depan. Katakanlah kalian yang punya perusahaan ini. Kira-kira kalian memilih yang mana untuk perusahaan Anda? Dari ketiga bahan tersebut. Halo? Yang Yang Y. Itu kan jelas. Kita bicara dari sisi si perusahaan pasti berusaha untuk mengefisiensikan biaya. Tentunya semakin kecil, nggak ada perusahaan tuh mau biayanya kalau bisa sebesar-besarnya misalnya. nggak ada lah. Nggak ada tuh perusahaan seperti itu. Kalau bisa sekecil-kecilnya. Kalau bisa itu kan menjadi pilihan. Nggak ada kalau bisa sebesar-besarnya. Kalau bisa sebesar-besarnya dan kalau bisa kita rugi misalkan nggak mungkin. Mirip aku suaranya. Udah pasti lari dari tujuan yang tadi di awal kita sebut. Bahwa perusahaan itu pasti mencari laba. Atau untuk mencari laba yang jelas kelihatan itu adalah mengefisiensikan biaya yang semakin kecil tentu. Oke, lanjut dibacakan sama Isma. Alia ada Isma? Ada Pak. Oke, boleh. Maaf, ada yang belum di ACC Pak atas nama Zaki Abdul Malik. Ini nggak ada ya, nggak ada orangnya. Oke, ini belum masuk, belum ada permintaan join. Oke, boleh Isma. Ya. Pada tabel di atas, harga bahan baku dan upah langsung merupakan biaya masa yang akan datang. Dalam pemilihan alternatif upah langsung merupakan biaya relevan, karena berbeda untuk setiap jenis bahan baku. Sedangkan harga adalah biaya tidak relevan atau irrelevant cost karena sama untuk semua bahan baku. Oke, sebentar kita ACC dulu. Ya. Oke, jelas ya. Tadi terkait dengan contoh tadi, bahan baku itu bukan bagian dari biaya relevan karena sama, mau kita pilih yang mana saja juga tetap sama harganya, kecuali ada perbedaan. Nah, disitulah perlu opsi yang mana yang lebih baik harusnya bagi perusahaan. Tapi dari sisi upah lah yang menjadi dasar kita untuk menentukan pilihan mana yang relevan bagi perusahaan kita. Oke, kalau kita mau mencari profit yang lebih banyak, ya tentunya biaya yang efisien kan gitu. Pasti ngambilnya sesuai dengan jawaban tadi, yaitu bahan baku Y dengan upah 8.000. Dibandingkan dengan yang lain, inilah yang lebih kecil. Bahannya sama. Lanjut, Isma. Biaya tambahan atau incremental cost. Biaya tambahan atau incremental cost adalah kenaikan atau tambahan biaya yang akan terjadi karena memilih suatu alternatif lain. Contoh, PTX merakit sepeda mini dengan harga pokok per unit 200.000. PTX mendapat pesanan khusus 100 unit. Dengan pesanan tersebut, PTX harus menanggung biaya tambahan sebesar
200.000 dikali 100 unit. Oke, ini pemahaman sederhana ya. Kadang kan kita di dalam proses produksi, kita hanya memproduksi misalnya 1000 unit produk dalam satu periode tertentu, atau kalau katakanlah misalnya satu hari itu hanya 10 unit misalnya, atau 100 unit misalnya satu hari. Tapi ada pesanan khusus dari seseorang sebesar 100 unit bagi perusahaan kita misalnya. Apakah kita terima? Tentu secara ini bagus. Kenapa? Ya, semakin banyak pesan kepada kita, itu bagus untuk perolehan profit perusahaan. Pertanyaannya adalah modal kita, atau sumber daya kita enggak untuk memproduksi pesanan khusus ini yang 100 ini. Nah, itu kan menjadi pertimbangan bagi kita apakah pesanan tersebut atau menolak. Kalau nggak ada kan paksakan. Nanti orangnya produk saya. Nggak ada. Kita biasa misalnya memproduksi 100 unit saja. 1000 itu kita sudah 20 juta misalnya, modal kita. Untuk atau katakanlah harga pokok produksi atau biaya produksi yang kita keluarkan. Tapi datang 100 unit pesanan khusus, kita terima atau enggak? Kalau kita terima otomatis kita harus nambah bahan baku, tenaga kerja dan sebagainya. Yang pasti sama dalam situasi contoh ini. Disamakan, enggak ada perbedaan. Pokoknya ini hanya tambahan jumlah unit tertentu saja. Tidak berubah dari sisi harga dan biaya produksinya. Sama, hanya saja jumlah yang bertambah. Kita terima enggak? Ini biaya tambahan. Kita ada biaya tambahan kalau kita terima, ada nggak uangnya, kan itu yang menjadi pertanyaannya. Kalau nggak ada, terus kita terima, kan kemungkinan nggak akan kita terima, kan bisa mengecewakan orang lain itu jadi, yang pada akhirnya nanti dia nggak datang lagi ke kita, sehingga perusahaan kita rugi. Lanjut, Isma masih. Biaya kesempatan atau opportunity cost. Biaya kesempatan atau opportunity cost yaitu potensi perolehan keuntungan berupa pendapat atau penghematan biaya yang hilang karena memilih suatu alternatif. Contoh, PTX memiliki ruko. Jika ruko itu digunakan sendiri untuk berdagang, maka akan memperoleh laba 100.000 per hari. Jika memilih menyewakan, maka PTX akan memperoleh Rp 75.000 per hari. Maka PTX akan kehilangan pendapatan sebesar 25.000 sebagai biaya kesempatan. Oke. Ini juga sering dihadapkan kepada kita. Dulu Bapak selama masih kuliah, kan banyak tuh melihat para tetangga Bapak dulu punya ruko yang kecil, yang kadang mereka hanya membangun saja. Hanya membangun saja, mereka berharapnya ini ada yang menyewa. Padahal sebetulnya opsi lain kan ada. Mereka gunakan untuk berdagang. Tapi kan itu nggak diperhitungkan, itulah masyarakatnya, itulah kebiasaan warga negara kita, bukan hanya kebiasaan, tapi karena juga kekurang pengetahuan. Jadi nggak tahu ketika misalnya kita gunakan bagaimana, ketika kita sewakan bagaimana. Dari contoh ini, ini katakanlah sudah
menggunakan ini data matang misalnya, sudah dianggap laba yang diperoleh itu 100.000 jika berdagang. Entah itu yang jaga orang lain, tapi keuntungannya tetap 100.000. Kan misalnya bisa kita hitung. Tapi kalau sewa 25.000, maka dari kondisi katakanlah kita tetap menyewakan misalnya, kita menghilangkan kesempatan untuk memperoleh pendapatan sebesar 25.000 itu bahasa Prancis. itu per hari dengan transaksi sederhana. Coba kita bayangkan kalau ini misalnya nilainya itu miliaran kan? Bagaimana kalau nilainya miliaran? Apakah kita tetap menganggap enggak begitu menganalisis biaya diferensial tersebut? Apakah tetap kita gunakan atau kita sewakan saja? Tadi yang sesi Meskipun misalnya kita dagang tetap error semua. risiko di situ. Nggak bisa itu. Bahkan ketika kita sewakan pun ada risiko. Sama-sama ada risiko, hanya saja kan lebih besar mana risiko. Oke, disitulah ini investornya, bisnis apa risiko bisnis seorang investor ya di situ. Harus berani mengambil risiko. Yang mana yang mau dipakai? Yang mana yang mau dipakai? Oke. Lanjut, Isma masih. Biaya terhindarkan atau avoidable cost. Biaya terhindarkan avoidable cost yaitu suatu biaya yang dihilangkan sebagian atau seluruhnya sebagai akibat memilih alternatif yang lain. Contoh, PTX membeli mobil bekas, maka akan menanggung biaya perbaikan sebesar 1 juta per tahun. Jika membeli mobil baru, maka selama 5 tahun pertama bebas dari biaya perbaikan, sehingga biaya perbaikan mobil menjadi biaya terhindarkan bagi PTX jika membeli mobil baru. Oke, ini juga sering dihadapkan kepada para pelaku usaha. Kan pilihan tuh, apakah kita mau membeli mobil nih untuk bagian dari operasional perusahaan misalnya, untuk kepentingan usaha. Kita dihadapkan mau beli baru atau beli bekas. Kalau bekas sudah jelas namanya juga bekas, perlu pemeliharaan. Maka estimasi pemeliharaan 1 tahun itu 1 juta misalnya. Ya, sementara mobil baru selama 5 tahun masih ada garansi. Ya, tentu kalau kita merujuk kepada 5 tahun tadi garansi itu, mobil baru nggak bayar biaya apa-apa dalam hal pemeliharaan karena masih garansi. Sementara mobil bekas sudah pasti harus dipelihara ketika digunakan selama 1 juta misalnya per tahun. Jadi kalau kita beli mobil baru, kita bisa menghindari yang 5 juta kalau 5 tahun. Tergantung garansi mobilnya kan gitu. Ini hanya contoh saja. Kalau misalnya 2 tahun aja misalnya garansi mobilnya, berarti 2 juta. Kita bisa menghindari yang 2 juta. Tapi problem ke depannya yang perlu dipertimbangkan juga adalah kalau beli mobil baru uangnya ada nggak, berdampak nggak ke arus kas perusahaan. Nah itu juga perlu dipertimbangkan oleh perusahaan. Kalau ada ya no problem. Bisa. Tentu kalau beli baru makanya juga lebih enak dan bekerja juga lebih enak karena misalnya ya namanya baru kan mogok kemungkinannya peluangnya kecil karena masih baru. Sekalipun ada peluang itu dibandingkan dengan mobil bekas. Itu gambaran yang harus kita pertimbangkan. Tapi bisa jadi dari kondisi ini, ketika sudah menganalisis, ya arus kas kita nanti berdampak nih kalau kita beli yang baru. Ya sudah kita beli aja deh yang bekas dulu misalnya. Yang penting operasional kita tidak terganggu. Bisnis kita tetap jalan. Lenang ngomong surat-suratnya nggak ada. Oke. Nih lanjut, silakan dibacakan Jaki, ada Jaki. Zaki ada Pak. Oke, boleh dibacakan Jaki. Biaya tak terhindarkan atau unavoidable cost, biaya tak terhindarkan
adalah biaya yang tidak dapat dihilangkan karena memilih alternatif tindakan lain. Biaya tak terhindarkan terdiri dari biaya tenggelam dan biaya massa yang akan datang yang tidak berbeda dari alternatif tindakan yang lain. Bapak, Oke. kakak saya Tadi Bapak sudah menyinggung bahwa sebuah alternatif kadang tidak mempengaruhi terhadap biaya-biaya tertentu, misalnya biaya tetap yang ada di yang biasa kita keluarkan di perusahaan. Contoh, Bapak sering mengilustrasikan ini di kelas ya. Ketika kita adalah sebuah pabrik spidol, dalam menghasilkan produk 1 unit spidol kita mengeluarkan biaya produksi 7.000. Sementara ada tetangga atau kompetitor mampu menjual ke kita dengan harga yang sama, 7.000. Kita produksi 7.000 biayanya, kita beli ke tempat lain, kompetitor lain, dia mampu menjual ke kita 7.000. Nah, itu muncul pilihan, apakah kita tetap membeli, tetap memproduksi spidol sendiri, atau dengan opsi yang terbaru tadi membeli kepada kompetitor. Sementara kita sudah tahu misalnya bahwa di dalam proses bisnis kita ada biaya yang tidak bisa dihindarkan atau unavoidable cost. Misalnya apa? Kita berikan contoh. Yang awalnya kita produksi sendiri, kita punya mesin artinya di situ. Kalau kita belilah misalnya dari tempat lain, kompetitor, maka mesin kita nggak gunakan. Tapi pengusutan tetap jalan. Begitu juga pabriknya. Begitu juga untuk satpam pabriknya yang harus tetap menjaga pabrik biar nggak dimaling orang, biar nggak diambil orang ke mesin. Dan juga listrik. Sekalipun kita nggak produksi misalnya, nggak produksi, tapi tetap lampu biasanya kan ada yang nyala. Kenapa nggak mungkin gelap-gelapan itu pabrik? Apalagi ada yang jaga kan gitu. Pasti ada penerangan yang itu akan membayar biaya, akan membuat munculnya biaya listrik, dan itu pasti sifatnya tetap. Oke. Hal-hal seperti itulah yang dikatakan biaya tak terhindarkan, dan mungkin masih ada yang lain. Okay. Atau bisa kita sebutkan itu adalah biaya tetap. Kita sudah pernah menyinggung itu. Yang di mana kita mau produksi atau tidak, biaya itu akan tetap keluar. Biaya surat-surat. Okay. Sehingga alternatif manapun yang kita gunakan, tetap biaya itu akan kita keluarkan. Tapi tentunya setiap alternatif itu tetap kita perlu analisis, sekalipun ada biaya tak terhindarkan tadi. Kan ada yang bisa dihindarkan. Makanya kita bicaranya tidak terhindarkan aja, tapi ada yang tak terhindarkan, ada yang terhindarkan. Maka kita yang harus punya inisiatif. Lanjut, Jaki. Padahal sudah saya singgung tadi gitu kan. Iya Pak, biaya tak terhindarkan. Biaya tak terhindarkan atau unavoidable cost adalah biaya yang tidak dapat dihilangkan. Ini sudah ganti ya. Sekarang kita biaya tenggelam. Ini kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Ini biaya tenggelam ya. Kalau tadi kan sudah dibacakan biaya tak terhindarkan. Oke Pak. Biaya tenggelam atau biaya tenggelam cost adalah biaya yang terjadi dan tidak dapat diubah oleh suatu keputusan yang dibuat sekarang atau pada masa yang akan datang. Contoh, pada tahun 2005 PT ABC membeli gedung kantor sebesar 50.000 karena kondisi keuangan perusahaan, maka PT ABC menutup sebagian bidang usahanya di gedung tersebut karena sudah terjadi di masa lalu dan tidak bisa diubah dengan keputusan sekarang. Maka penutupan sebagian usaha PT ABC tidak akan mempengaruhi nilai investasi
yang berupa harga beli gedung yang menjadi biaya tenggelam. Oke, ini banyak terjadi di lingkungan kita ya, lingkungan sekitar kita. Di contoh yang paling nyata mungkin kalian lebih dekat, bahkan mungkin sering main ke tempat itu, misalnya Mall Balai Kota atau Hotel Amaris. Oke. Mall Balai Kota, kalau kalian ke sana, Bapak pernah masuk ke sana itu beberapa kali, itu hampir setengahnya itu nggak digunakan. Padahal mereka membangun itu, membangun itu atau investasi di Mall Balai Kota itu, biayanya berapa kan gitu. Tapi pada berjalannya proses bisnisnya, yang dipakai itu hanya setengahnya. Kan nggak mungkin kita minta balikin biaya yang sudah kita keluarkan di periode pada saat membangun Mall Balai Kota tersebut. Kan nggak bisa lagi dibalikin ke awal. Kalau gitu mah kita bangun setengah aja misalnya. Kalau setengahnya nggak laku misalnya, maka setengahnya yang nggak laku itu kan itu menjadi biaya tenggelam, bukan hanya yang setengahnya, tapi semua biaya yang kita keluarkan untuk membangun Mall Balai Kota itu menjadi biaya tenggelam. Sekalipun ada yang menggunakan misalnya setengah dari unit yang ada, tapi itu menjadi tenggelam ketika ada usaha yang ditutup, ketika hanya setengah yang digunakan, maka itulah yang disebut dengan biaya tenggelam. Katakanlah misalnya membangun Mall Balai Kota itu misalnya 2 triliun misal. Ini misal. 2 triliun itu ya sudah lenyap sudah. Kita nggak bisa balikin lagi karena setengah doang misalnya yang laku nih unitnya. Ya sudah kita bongkar aja setengahnya, kan nggak mungkin begitu juga. Makin rugi kan gitu. Makanya itulah yang disebut dia sebagai biaya tenggelam, nggak bisa diapa-apain lagi. Mau diapain lagi coba? Mau dibongkar malah akan menambah kerugian yang nyata bagi perusahaan tersebut. Oke. Lanjut. Masih Jaki. Pengambilan keputusan khusus, yang pertama menerima atau menolak pesanan khusus. Yang kedua, menambah atau menyediakan jenis produk atau departemen. 1. Meniadakan jenis produk atau departemen. Yang kedua, menambah jenis produk atau departemen, membuat sendiri atau membeli, menjual atau memproses lebih hasil produksi. Oke. Ini beberapa alternatif yang dihadapkan kepada para pelaku usaha tentunya di sini ya. Dan tidak hanya ini sebetulnya. Contoh yang nyata mungkin bagi kita gini ya. Bisa saja nanti suatu saat bisa setelah kuliah selesai atau mungkin masih pada saat kuliah seperti ini, kalian berniat untuk membuka usaha misalnya. Buka usaha tenda misalnya. Mau jual pecel lele, pecel ayam atau dua-duanya kan misal. Ada itu jadi 3 alternatif yang nyata yang bisa kita perhitungkan seperti apa. Kalau jual pecel lele bagaimana? Jual pecel ayam bagaimana? Kalau jual dua-duanya bagaimana kan gitu. Itu struktur modalnya pasti berbeda. Berapa kalau kita buka lele, berapa kalau kita buka ayam, berapa kalau dua-duanya. Dan lebih menguntungkan mana? Kira-kira bagi kita itu alternatif yang nyata harus kita pilih. Oke. Contoh lain misalnya yang sudah kejadian mengenai pilihan-pilihan misalnya alternatif ya, Hotel Amaris dulu Tang City, kita pernah menyewa di situ beberapa ada anak suara, anak kecil. Oke. Di Hotel Amaris itu di Tang City dulu kita gunakan untuk perkuliahan. Mungkin kalian belum merasakan kuliah di sana, tapi kakak kelas kalian itu
mungkin yang lulus yang skripsi sekarang itu kuliahnya di sana dulu sebelum terjadi pandemi. Oke, itu dulu masih terkenal dengan Hotel Amaris. Sekarang tempat pasca, kita masih pakai 1 unit mungkin di situ untuk pasca. Tapi berapa unit? Ada 2 unit yang kita sudah tidak akan lagi di situ. Akhirnya apa? Itu tutup. Nggak ada yang pakai pada saat itu. Pandemi. Nggak ada yang gunakan. Tapi dia nggak waktu itu masih belum tutup. Tapi sekarang itu Hotel Amaris sudah nggak ada. Sudah diganti dengan yang lain, dia tutup. Entah itu dijual atau bagaimana kita nggak tahu. Itu adalah pilihannya, berarti dia tutup, usahanya nggak berjalan. Oke, nggak ada lagi Hotel Amaris di sini, di Tang City itu. Entah apa namanya sekarang Bapak nggak tahu, udah nggak begitu memperhatikan. Itu pilihannya, kenapa dia nggak lanjut? Pasti kan sudah memperhitungkan kalau lanjut pasti rugi misal sehingga lebih baik ditutup atau dijual saja misal. Oke. Nih boleh dibacakan sama Khairul Huda, ada? Pengambilan keputusan khusus, menerima atau menolak pesanan khusus. Manajemen dalam mengambil keputusan untuk menerima atau menolak pesanan khusus harus mempertimbangkan pendapatan dan biaya diferensial atau biaya relevan. Contohnya, perusahaan selama ini menjual produk dengan harga sebesar Rp2.000 per unit, biaya tetap sebesar Rp300 dan biaya variabel sebesar Rp1.200 per unit. Penjualan rata-rata selama ini 1.000 unit. Perusahaan mendapatkan pesanan sebanyak 100 unit, tetapi dengan harga 1.400 per unit. Jika diasumsikan perusahaan masih memiliki kapasitas produksi, apakah pesanan diterima atau ditolak? Oke. Kita dihadapkan kepada pilihan menerima atau menolak pesanan khusus. Di mana kalau tadi di contoh yang pertama, kita hanya disuruh menerima pesanan khusus itu dengan asumsi hanya jumlah unit pesanannya aja yang bertambah, dengan asumsi biaya yang lain tidak berubah. Sekarang dihadapkan dengan adanya pesanan tertentu khusus dan juga dengan harga yang khusus. Misal, kita biasa menjual dengan harga 2.000 seperti di slide ini, di poin ini, per unit. Okay. Tapi ada seseorang customer yang datang kepada kita untuk memesan 100 unit, tapi dia minta harga 1.400, selisih Rp600. Kalau kita tanpa menganalisis data terlebih dahulu, misalnya, kita bicara dari sisi harga saja, karena yang lain kan nggak berubah. Biaya variabelnya tetap 1.200 dan biaya tetapnya tetap 300.000. Hanya saja harganya yang berubah di sini. Kita nggak analisis lebih jauh, menguntungkan nggak jika kita terima pesanan khusus ini. Nah, sekarang Bapak coba balikin. Jika kalian di posisi ini menerima pesanan dengan 100 unit, tapi harganya 1.400, kita bisa jual 2.000, kalian terima apa enggak? Ayo, kalian terima apa tolak ini pesanan? Kan beli premium ini lagi, beli akta hibah. Halo. Tolak. Ditolak. Kenapa? Karena memang jauh selisihnya kan gitu. Sangat jauh selisihnya. Tapi itu jika berdasarkan tanpa analisis yang lebih dalam, kita hanya melihat dari sisi itu saja. Kan nggak jarang kita menemukan di lapangan. Seorang penjual baju misalnya menawarkan kita baju, nih harganya baju 100.000 nih, kita tawar 50.000, ya sudah dikasih. Kenapa dia kasih? Padahal 50% loh itu. Kenapa dia kasih? Pasti kan pikirkan tuh, ternyata dia jual 50.000 pun masih ada untungnya, makanya dia kasih. Misalnya dia yang tahu kan gitu, kita nggak tahu.
Dia yang tahu, tapi itulah ilmu. Dia sudah menganalisis. Rumah dijual segitu, surat-suratnya nggak ada. Analisisnya seperti apa? Ini sederhana. Dari data yang ada, jika kita tidak menerima pesanan yang khusus tadi, kita hanya memperoleh margin itu 800.000. Sementara kalau kita terima pesanan khusus tadi, margin kita itu malah meningkat. Dan ingat, kita bicara sekarang sektor komersil, yang dimana kita itu tujuannya adalah untuk mencari profit. Ketika kita bicara margin, margin kontribusi, semakin besar margin kontribusi, maka peluang untuk memperoleh profit yang lebih besar itu lebih ada dibandingkan dengan marginnya yang kecil. Karena margin itu bukanlah profit, baru bagian dari profit. Sehingga semakin besar margin kontribusi, maka peluang profitnya juga semakin tinggi. Makanya dengan kondisi tersebut, jika perusahaan menerima pesanan khusus tersebut, akan menambah margin buat mereka. Biaya tetap sama. Sama dalam artian di sini menaiknya ya masih sesuai. Biaya tetap tidak bertambah karena tetap sifatnya nggak akan bertambah ketika ada pesanan baru, pesanan tambahan. Hanya saja biaya variabelnya tetap bertambah. Kondisi tersebut menambah margin bagi perusahaan, sehingga perusahaan dengan kondisi tersebut, balik lagi kita ke awal tujuan perusahaan untuk mencari profit, maka perusahaan pasti memilih yang menambah profit bagi perusahaan. Sederhananya seperti itu. Oke, ini hasil analisisnya, sehingga keputusan tetap diambil oleh perusahaan itu yang menambah margin bagi perusahaan, sekalipun itu 20.000. Oke, sampai di sini dulu. Masih banyak alternatif yang lain. Kalau dilanjutkan juga tidak akan selesai, dan waktu kita di room-nya tinggal 9 menit lagi. Bapak rasa dari Bapak untuk sementara poinnya sudah tersampaikan. Boleh, jika dari teman-teman masih ada yang kurang jelas, silakan dipertanyakan terlebih dahulu sebelum kita akhiri. Silakan jika ada. Kalau potong gitu bisa ini lagi nggak? Nunggu lagi nggak? Apa harus disatuin? Dalam mati nih. Coba habis sumpah. 15 belum? Itu habis ini. Halo. Ada? Cukup? Kamu berbuang mulu. Cukup, Pak. Yang lain? Coba, Pak. Halo, yang lain? Cukup, Pak. Oke, baik, Bapak rasa mewakili yang lain ya. Entah ada orangnya atau enggak, ini kita nggak tahu. Suaranya, suara emas mungkin nggak ada bunyinya. Oke, baik. Kalau begitu dari Bapak rasa cukup. Kita akhiri pertemuan malam ini dengan melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.